kanan kiri kebun karet sangat indah pemirsa. Wah, sejuk sekali pemirsa. Teman-teman dan pemirsa semua silakan mengunjungi daerah ini. Perkebunan karet Sembir namanya. Ini bangunan apa ini? Penyadap dan dikumpulkan di sini. Ini masih peninggalan zaman dulu nih, peninggalan zaman kolonial nih. Beliau terkenal seorang yang dermawan, seorang yang baik hati. Bahkan menurut cerita, selama beliau masih hidup, uang pensiunannya pun diberikan ke orang-orang yang tidak mampu. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang saya hormati, saat ini saya berada di depan sebuah rumah kuno. Rumah yang dibangun sekitar tahun 1920-an ini adalah sebagai saksi bisu bahwa di area ini juga banyak sekali bangunan kolonial, yaitu di kota Salatiga. Salatiga menyimpan banyak kenangan kisah-kisah masa lalu. Salah satunya adalah anak seorang kaya raya Salatiga, Tan Ki Jiang, yang bekerja sebagai pilot pribadi Presiden Bung Karno. Pemirsa, siapa pilot itu? Dan di mana peristirahatan terakhir beliau? Pilot kesayangan Bung Karno. Pilot yang setia menemani Bung Karno pada saat menjabat menjadi Presiden RI pertama. Ikuti terus video kami akan mengantar ke tempat peristirahatan terakhir pilot kesayangan Bung Karno. Nah, pemirsa, kita akan menuju ke lokasi di mana tempat peristirahatan terakhir pilot pesawat terbang kesayangan Bung Karno yang berada di area Salatiga. Nah, tentu saja beliau dimakamkan di tempat pemakaman orang-orang Tionghoa, karena beliau adalah masih anak keturunan Tan Ki Jiang, seorang kaya raya yang hidup di Salatiga pada zaman itu. Kami akan melewati jalan yang menerobos ini, dan nanti akan melewati hutan-hutan karet peninggalan kolonial Ondernemeng. Sebelumnya ini melewati buah desa dulu nih. Lewati desa-desa dan juga persawahan-persawahan. Nah, ini pemandangan yang cukup indah untuk menuju ke lokasi ya, melewati desa-desa, persawahan, dan juga nanti kita akan melewati sebuah perkebunan karet. Coba peninggalan kolonial ya. Perkebunan karet ini adalah peninggalan kolonial yang berdiri sejak tahun 1800-an dan sekarang menjadi PTP Nusantara, bergerak di bidang kebun karet. Nah, lihat pemirsa, ini sebentar lagi kita akan melewati area-area perkebunan ini. Nah, di sebelah kanan kita ini ada kebun karet. Nah,
jalannya agak kurang bagus ini. Kalau tidak salah ini namanya Dusun Deren, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Ini dulunya kayaknya aspal, namun aspalnya sudah rusak sehingga jalan ini sekarang kurang begitu mulus nih. Nah, ini kanan kiri pohon karet lagi. Di sini sudah masuk area perkebunan karet. Foundernya memang karet-karet ini sudah ada sejak zaman Belanda ini, pemirsa. Nah, kami ini kalau lurus akan terlalu jauh, kami akan mengambil ke jalur sebelah kiri. Di samping jalannya juga buruk, kalau lurus kita ambil sebelah kiri aja nih. Nah, di sini juga akan melewati sebuah dusun. Kalau ini dusun apa ya saya nggak tahu nih, pemirsa. Tapi kelihatannya sudah agak padat nih penduduknya. Kan belok ke kanan. Ada orang jualan buah-buahan di sana. Nah, ini sebentar lagi kita akan melewati jembatan tol nih. Bapak, ini kelihatannya, oh iya nih, ada jembatan tol di sini, pemirsa. Jadi kita nih nyebrang tol ini. Ini nyebrang tol. Ya, kayaknya ini kita mau berhenti dulu sebentar. Mau kita lihatin, pemirsa, pemandangan indah dari atas tol ini. Ini tol Solo Semarang nih, pemirsa. Pemirsa, pemandangannya indah sekali nih, pemirsa. Dari atas jembatan tol ini kita lihat jalan tol yang membentang dari arah Semarang menuju Solo, dari Solo menuju ke arah Semarang, dan ini adalah jalan lintas Jakarta Surabaya nih, pemirsa. Luar biasa sekali. Untuk menuju makam seorang pilot penerbang pesawatnya Bung Karno ini kita melewati jalan tol yang indah. Konon jalan tol ini dinobatkan sebagai jalan tol terindah ya se-Asia Tenggara. Ya, jalan tol Bawen Salatiga ini dinobatkan sebagai jalan tol terindah ya se-Asia Tenggara. Di Trans 7 ini saya pernah nonton TV-nya, di TV-nya. Di atas lereng bukit itu ada perkebunan karet dan juga ditanami jagung oleh warga. Jadi membawa suasana yang sejuk, indah. Ini masih pukul 3 lebih 10 ya, 3 lebih 10 sore. Masih agak panas nih, pemirsa. Lihat, pemirsa, indah ya, luar biasa. Nah, pemirsa, yuk kita lanjut yuk untuk menuju tempat peristirahatan terakhir seorang pilot pesawat terbang yang disayang Bung Karno ya, pilot paling dekat ini. Bahkan dulu saat Bung Karno berkunjung ke kota Salatiga, beliau ini juga yang menerbangkan helikopter dari Semarang menuju Salatiga. Tentu saja ini cerita kisahnya menarik juga nih, pemirsa, karena beliau adalah seorang warga Tionghoa, anak dari seorang konglomerat Salatiga Tan Hee Siang yang jadi pilot pesawat terbang.
Nah, ini kita kembali melewati area perkebunan karet peninggalan Belanda nih, yang masih tetap sampai sekarang ditanami karet. Lihat pemirsa, sebelah kanan tuh banyak bukit-bukit hijau. Ini kalau musim durian nih, biasanya di sini banyak durian pemirsa. Kita pelan-pelan dulu. Ada polisi tidur tinggi nih, melewati satu dusun lagi nih. Saya juga nggak tahu nih dusun apa ini. Ini juga aspalnya sudah rusak. Nah, ini tembus ke jalan menuju area kota Salatiga. Oh, ini aspalnya sudah bagus nih sekarang. Nah, di depan saya tuh membentang hutan karet, perkebunan karet yang sangat subur di sini pemirsa. Kanan kiri kebun karet sangat indah pemirsa. Wah, sejuk sekali pemirsa. Teman-teman dan pemirsa semua silakan mengunjungi daerah ini, perkebunan karet Sembir namanya, di area Salatiga. Ini sejuk sekali buat jalan-jalan ini. Keren sekali pemirsa pemandangannya. Jalannya juga mulus di sini. Ini masih sekitar kurang lebih 3 km lagi udah nyampe. Nah, di tengah-tengah hutan karet ini terdapat ada tempat pos penjagaan apa itu ya. Yuk kita tengok dulu yuk, ini juga peninggalan Belanda nih kayaknya nih. Ini pos penjagaan pohon perkebunan karet zaman dulu apa nih, kurang tahu nih. Kita lihat dulu yuk. Kita lihat dulu ini bangunan apa ini. Oh, ini ternyata bukan pos penjagaan. Ternyata tempat untuk mengumpulkan getah karet ya, dikumpulkan di sini. Dan ini adalah kayak mangkok ya. Ini adalah tempat untuk menaruh getah karet yang disadap, kemudian dia netes, getahnya netes di tempat ini. Kemudian kalau sudah penuh diambil oleh penyadap dan dikumpulkan di sini. Ini masih peninggalan zaman dulu nih, peninggalan zaman kolonial nih, untuk menyimpan getah karet sementara. Jadi sebelum dibawa ke pabriknya ditaruh di sini. Ini ada renovasi dikit, dikasih keramik. Luar biasa pemirsa, bangunan ini masih kokoh meskipun sudah ada renovasi, tapi di sini, tepat di sini ini dulu, sejak dulu ya, sejak zaman Belanda ini sebagai tempat pengumpulan getah karet ya, sebelum dibawa ke pabrik. Dan di sini, oh ini ada apa gini, apa gini. Ini, oh ini kayaknya untuk menyaring mungkin ya. Banyak ya lalatnya. Lalat apa tawon itu? Lalat. Wah, kok banyak lalatnya ya, padahal getah karet. Ya, bau karet. Lihat di sekitar kita nih kebun karet yang rapi pemirsa, milik perkebunan PT PN Nusantara. Dan ini adalah kebun peninggalan kolonial yang masih bertahan sampai sekarang, ditanami karet.
Nah kayak gini nih pemirsa, yang saya ceritakan tadi ya. Jadi getah karet ini disadap, pohon karet ini disadap dan getahnya ditaruh di mangkok seperti ini. Kemudian kalau sudah penuh diambil oleh penyadap karet, dikumpulkan di tempat tadi. Setelah kumpul kemudian dibawa truk, dibawa ke pabrik. Nah pemirsa, sebelum sampai ke lokasi ini ada perkebunan karet yang indah nih pemirsa. Kanan kiri kebun karet dan terawat dengan rapi. Inilah perkebunan karet zaman Onderneming, zaman Belanda yang masih terawat dan sekarang dikelola oleh PTP Nusantara Kebunan Getas. Sangat rapi sekali pemirsa. Cara nyadapnya lihat nih pemirsa. Jadi pohon ini tetap subur karena benar-benar dirawat dan benar-benar diperhatikan cara menyadapnya. Yuk ikuti terus video kami. Sudah mau sampai ke lokasi tempat peristirahatan terakhir seorang pilot pesawat terbang kesayangan Bung Karno. Kita lanjut pemirsa. Ini paling tinggal 1 kilometer lagi nih udah nyampe. Wah, ada orang jalan-jalan di sini. Kaget. Banyak kaget pemirsa. Tak klakson. Nah di sana tuh sebelah kanan ada bukit lagi tuh, bukit yang indah, pohon karet semua di sana tuh. Udah mau nyampe. Teman-teman yang mungkin di luar kota, silakan berkunjung ke tempat ini. Sangat sejuk, sangat indah. Ini tidak jauh dari kota Salatiga. Pemirsa, kita sudah mulai masuk ke Dusun Sempir namanya. Nah, Dusun Sempir ini kalau orang menjulukinya adalah surganya dunia nih pemirsa. Di sini banyak sekali tempat-tempat karaokean nih pemirsa. Ini dijuluki surganya Salatiga nih. Tempat karaoke banyak, kanan kiri tempat karaoke semua nih pemirsa. Dusun Sempir. Kalau sudah sampai Sempir ini artinya sudah mau sampai ke lokasi. Di Sempir ini ternyata banyak tempat-tempat karaoke, tapi tetap ada tempat ibadah, ada masjid. Kita mau mampir ke masjid dulu nih, mau sholat asar dulu. Ya, kita mau sholat asar dulu pemirsa. Di Dusun Sempir ini ada Masjid Al-Ikhlas. Tepatnya di Sempir, Desa Sarirejo. Kalau Sarirejo Salatiga ini dijuluki Sempir itu ternyata Sarirejo, ternyata surganya dunia Salatiga. Nah, pemirsa, ini sudah mau sampai nih pemirsa. Kemarin beberapa menit lagi udah sampai ini.
di Penjawi, Ngebong, Salatiga. Oke pemirsa dan teman-teman semua, ini sudah mau sampai ke lokasi, dan sebelah kiri saya ini juga bagian daripada pemakaman Kawangebong ya, pemakaman Cina Salatiga di sebelah kiri. Kita nanti ambil yang sebelah kanan. Oke. Kita lewat sini aja. Ini kita sudah sampai ke pemakaman Ngebong ya, pemakaman Cina. Disinilah letak peristirahatan terakhir seorang pilot yang sangat dekat sekali dengan Bung Karno, karena dia adalah pilot pribadi Bung Karno pada saat itu. Yuk kita cari di mana lokasi daripada makam beliau, dan tentu saja nanti kita akan bertemu dulu dengan pihak penjaga sekaligus bisa menjelaskan terkait dengan pilot tersebut. Lewat mana ya? Oh iya, di sini juga bisa. Kita langsung menuju lokasi. Pemirsa, dari sumber cerita Kompasiana yang ditulis oleh Bambang Setiawan, di makam Ngebong ini, di Kelurahan Sidrojolor ini, terdapat sebuah makam pilot pribadi Presiden Insinyur Soekarno. Beliau adalah tergabung dalam pasukan Angkatan Udara Indonesia, dan saat itu dipercaya untuk mendampingi Bung Karno dalam acara-acara penerbangan tertentu. Nah, disinilah pemakaman beliau, disinilah tempat peristirahatan terakhir beliau. Beliau terkenal seorang yang dermawan, seorang yang baik hati. Bahkan menurut cerita, selama beliau masih hidup, uang pensiunannya pun diberikan ke orang-orang yang tidak mampu. Di mana letak makam itu? Ikuti terus video kami. Nah, disinilah pemirsa, letak seorang pilot atau penerbang yang sering mendampingi Bung Karno saat bertugas. Beliau ternyata bukan orang sembarangan pemirsa. Beliau masih keturunan Tan Ki Siang, seorang konglomerat Salatiga dengan nama Hendra Tanu Brata. Inilah tempat peristirahatan terakhir seorang yang pernah berjasa
buat bangsa dan negara, khususnya sebagai pilot pribadi Presiden Soekarno. Dan konon cerita saat Bung Karno bersinggah ke Salatiga, beliau jugalah yang menerbangkan pesawat helikopter menuju kota Salatiga ini. Seorang kaya raya yang mengabdikan dirinya kepada negara, dan beliau lahir pada 19 April 1918 dan wafat pada tanggal 4 Mei 1992. Semoga beliau beristirahat dengan tenang di sini sesuai amal dan ibadahnya. Nah pemirsa, ini saya akan memperlihatkan situasi dan kondisi lokasi pemakaman Ngebong di Soko, Desa Sidrojolor, Salatiga, yang sebenarnya tempat ini sangat indah dan sejuk ya, dan pemakamannya juga masih termasuk rapi. Jadi ada tempat-tempat untuk beristirahat, dan di situ ada bukit, bisa melihat pemandangan kota Salatiga. Kemudian bertulisan seperti ciri khas Tionghoa ya, sangat besar-besar di sini pemirsa. Nah, konon cerita masyarakat, ini cerita nih ya, jadi masyarakat ada yang cerita ada penampakan tertentu di sini, namun kan itu biasa ya di suatu kuburan. Bahkan ada yang cerita di atas sana itu sering muncul vampirnya nih pemirsa, tapi kan ini juga belum tentu semua orang bisa lihat, jadi namanya juga makhluk halus, jadi biasa ada muncul di tempat-tempat seperti ini. Kita akan coba ke atas nih, lihat pemandangan dari atas. Dari atas nih kelihatan semakin sejuk nih pemirsa. Dari atas semakin sejuk, semakin terlihat tuh kota Salatiga dari atas ini. Ini bentuk apa, bangunan dari batu nisan ini sangat unik pemirsa nih. Jadi seperti gerumbul gitu ya, sangat unik nih, paling unik ini, dan posisi paling di atas bukit. Jadi pemirsa, dari kejauhan saya lihat, dan kita tampilkan di situ ada pohon-pohon tua ya, ada pohon terembesi, ada randu ya, pohon randu yang besar sekali itu lihat dari atas.
Nah pemirsa, inilah peninggalan kolonial yang berkaitan dengan pembangkit listrik zaman Belanda. Perusahaan listrik zaman Belanda Anim membangun tempat ini sebagai gardu listrik zaman itu. Salatiga dekat sekali dengan pembangkit listrik tenaga air di Jelok, sehingga daerah-daerah ini tidak mungkin kesulitan listrik. Pertama kali dibangun kota Salatiga inilah yang teraliri listrik oleh PLTA Jelok pada zaman Belanda. Pemirsa, itulah tadi bangunan-bangunan Belanda yang berada di sekitar Salatiga, dan tentu saja terpenting adalah cerita seorang pilot Presiden Soekarno yang ternyata berasal dari Salatiga. Pemirsa, inilah kampus UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, yang besar dan populer itu. Kami, tim Jejak Tempo Dulu, sudah menyajikan video-video yang terkait dengan sejarah masa lalu kota Salatiga. Semoga menghibur dan mengedukasi kita semua bahwa Salatiga memang kota kolonial. Sejarah panjang, ternyata di situ warga Tionghoa juga banyak yang berjasa buat negeri ini. Salah satunya adalah sebagai pilot Bung Karno. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.